Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari isi sabda firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Sekali lagi, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perselisihan. Pembacaan pada saat ini akan saya bacakan untuk kita semua. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sedemikian jauh batas pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kita masuk dalam perenungan, dan renungan pada saat ini diberi tema hidup dalam kerendahan hati dan meninggalkan iri hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab ini ditulis pada waktu ia berada di Efesus, kira-kira tahun 55 Masehi. Nah, kota Korintus ini terkenal dengan kejahatan dan moral mereka yang buruk. Banyak penduduk Korintus adalah para cerdik dan pandai karena pengaruh ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan mereka juga cukup kaya karena usaha dagang mereka. Tetapi moral mereka begitu buruk. Kota Korintus dipandang oleh Paulus sebagai kota yang sangat membutuhkan Injil. Ada juga masalah perselisihan yang terjadi dalam kota Korintus. Paulus mau mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kesatuan jemaat Korintus hanya akan terbangun jika dalam jemaat Korintus ada Injil dan juga iman. Saudara-saudaraku, kesatuan jemaat Kristen pada masa kini dapat dipelihara dan dijaga dengan kita memiliki iman kepada Allah dan percaya kepada Injil Kristus, serta menanam jiwa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku, iman dan jiwa Kristus seperti apakah yang harus kita teladani? Jiwa Kristus yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, ya salah satunya rendah hati. Nah, dalam pembacaan kita di ayatnya yang kedua, di situ ada kata susu. Nah, kata susu di sini bukanlah berarti minuman, melainkan kata susu itu ialah ajaran yang paling mendasar dan paling sederhana yang diberikan oleh Paulus untuk jemaat di Korintus. Karena di sana dikatakan mereka belum siap untuk menerima makanan keras atau ajaran yang lebih besar. Nah, pada ayatnya yang ketiga juga di situ disebutkan manusia duniawi. Nah, manusia duniawi ini berarti bahwa mereka belum percaya dan masih hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Saudara-saudaraku, ada dua contoh keinginan daging yang sangat nyata di jemaat Korintus, yaitu iri hati dan perselisihan. Nah, saudara-saudaraku, bagi kita jemaat masa kini, sikap dan rasa rendah hati haruslah kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun, seringkali kita sebagai manusia yang lemah akibat kebiasaan buruk yang sering kita. Namun, pada kenyataannya, kita sebagai manusia yang lemah akibat kebiasaan buruk seringkali merasa iri hati terhadap orang lain. Seringkali juga kita tidak senang dengan pencapaian orang lain. Nah, saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepadanya, sepatutnya kita tidak memiliki sifat dan perasaan iri hati seperti itu. Ada satu cerita mengenai burung elang yang iri hati. Dalam sekelompok burung elang di hutan,
ada seekor burung elang yang sangat iri hati kepada burung elang yang lain karena mereka terbang lebih tinggi daripada dirinya. Suatu hari, ia melihat seorang pemburu yang sedang berburu di dekat sarang mereka. Elang ini mendekati dan meminta si pemburu untuk memburu burung elang yang lain supaya mereka tidak dapat terbang lagi. Nah, pemburu ini awalnya heran, tetapi juga tertarik untuk mendapatkan seekor burung elang. Akhirnya si pemburu menyetujui permintaan burung elang ini. Dengan syarat, ia harus merelakan beberapa helai bulunya untuk dipasang pada anak panah supaya anak panah tersebut dapat terbang melesat dan mengenai sasarannya. Terdorong oleh rasa iri dan dengkinya, burung elang ini memenuhi syarat yang diajukan oleh pemburu. Tanpa berpikir panjang, ia segera mencabut dan menyerahkan sehelai bulunya untuk dipasang pada anak panah milik si pemburu. Anak panah ini dilepaskan dari busurnya dan meluncur ke udara dengan cepat. Namun sayangnya, anak panah ini tidak mengenai sasarannya. Elang yang iri hati itu lalu mencabut bulunya kembali dan menyerahkan pada si pemburu tersebut. Dan saat panah itu kembali dilepaskan, anak panah itu kembali meleset dan tidak mengenai sasarannya. Itulah seterusnya hingga burung elang ini semakin iri hati dan makin terpancing untuk mencabuti bulunya sampai habis, dan sehingga ia kehilangan seluruh bulunya dan tidak dapat terbang lagi. Di saat seperti itu, pemburu yang cerdik memanfaatkan kesempatan untuk menangkap burung elang yang sudah tidak dapat terbang tersebut dan membawanya pulang. Nah, saudara-saudaraku, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan bahwa untuk kita menguasai keinginan-keinginan daging kita, janganlah kita menjadi seperti burung elang tadi yang iri dengan kawanannya sendiri. Marilah kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup bersama sebagai keluarga Allah dan hidup dalam kerendahan hati. Janganlah kita hidup dalam perselisihan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman pada saat ini. Amin.